Salam damai. Bertemu kita kembali dalam perbincangan Sekolah Sahabat, Sahabat yang ke-8, kuarter yang ke-4 tahun 2020. Puji syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penjagaannya. Pada Sahabat ini, setingkat lagi, kita akan menambah pengetahuan kita melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Nah, pada Sahabat kali ini, pelajaran Sekolah Sahabat kita, pendidikan dan penebusan. Kali ini saya ditemani oleh beberapa orang wanita hebat, ya. Oke, selamat datang. Ya. Oke. Mereka akan memperkenalkan diri dan seterusnya memberi respon kepada satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya begini. Sewaktu di bangku sekolah, subjek yang kamu sering kali gagal dan bagaimana cikgu kamu membantu kamu untuk lulus dengan baik subjek tersebut. Mungkin kita mulai sebelah kiri saya, Puan Florina. Terima kasih Puan Moderator. Okay. Saya Florina Gabriel. Subjek yang sangat saya minati adalah bahasa Inggris. Walau bagaimanapun, sewaktu saya sudah lepas daripada alam persekolahan, saya menghadiri satu temu duga dalam bahasa Inggris sepenuhnya, dan saya rasa sangat susah hati sebab saya takut saya tidak dapat menghadiri temu duga itu dengan baik. Lalu guru saya mengatakan kepada saya bahwa saya mesti praktis setiap hari bahasa Inggris, dan dia juga bukan saja dia bercakap, tapi dia juga membimbing saya setiap hari menguasai apa yang biasanya di soal semasa temu duga. Jadi itulah kenangan saya terhadap guru saya. Oke, terima kasih Puan Florina. Seterusnya. Saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat. Nama saya Jai Biogo. Waktu sekolah, terutama waktu tingkatan 5, subjek yang paling saya lima ialah geografi. Saya tidak dapat hafal itu tanah rata, tanah tinggi. Okay. Dan sangat takut gagal lah waktu SPM. Apa yang cikgu buat kepada saya ialah dia bagi huraian ataupun langkah-langkah macam mana mau hafal, macam mana supaya tahu itu keadaan dunia. Mana yang saya lemah itu yang dia kasih tahu lah. Jadi boleh juga lah, lulus juga lah waktu SPM lah. Oke, terima kasih. Silakan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Saya Puan Sandra. Pada waktu sekolah menengah dahulu, sewaktu masuk ke tingkatan 1, subjek yang paling menjadi ketakutan dalam diri saya adalah subjek matematik. Okay. Dan setiap kali guru matematik masuk ke dalam kelas, saya dan beberapa orang rakan pastinya akan sentiasa kecut. Dan apabila hal ini berlaku, guru itu menyadari bahwa kami seolah-olah tidak begitu meminati subjek matematik pada ketika itu. Dan akhirnya guru saya mengumpulkan kami apabila habis ujian, dan mereka yang gagal dikumpul termasuk diri saya sendiri. Dan guru saya menyatakan bahwa jika kamu ingin lulus, kamu harus menghafal sifir sebaik-baiknya. Harus hafal sifir 1 sampai sifir 12. Dan akhirnya selepas tingkatan 3, akhirnya saya lulus dengan rakan-rakan saya, lulus SRP pada masa itu, dan subjek matematik bukanlah dikatakan subjek yang kita takuti lagi pada ketika itu. Syukur karena guru sentiasa membimbing anak-anak muridnya untuk berjaya.
Makasih. Ya, terima kasih. Saya sendiri, Puan Nur Salisa, pengalaman saya punya subjek paling takut gagal tuh matematik. Ya. Tapi saya punya cikgu memberikan latih tubuh yang begitu banyak, sehingga kan akhirnya boleh lulus dengan cemerlang matematik. Ya, amin. Oke. Nah, untuk meneruskan kita punya perbincangan sekolah sahabat kita pada pagi sahabat ini, sebelum itu, daripada apa yang kita percakapkan sebentar tadi, jelas kita lihat bahwa seorang guru itu akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan anak didiknya itu lulus. Bukan sahaja lulus, tetapi boleh menggunakan itu apabila nanti mereka menghadapi ujian. Untuk meneruskan perbincangan kita, Puan Sandra boleh tolong bacakan ayat hafalan, kemudian membawa kita dalam doa pembuka. Ayat hafalan kita pada pagi ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Sebelum kita teruskan perbincangan sekolah sahabat kita pada pagi ini, saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk beserta dengan kami, untuk mempelajari firman yang ingin Engkau sampaikan melalui perbincangan sekolah sahabat pada pagi ini. Begitu juga dengan semua anggota gereja, walau di mana saja berada pada saat ini. Biarlah kiranya kami semua dibukakan minda dan dapat menerima pelajaran ini dengan sebaiknya. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Puan Sandra untuk bacaan ayat hafalan dan doa sebentar tadi. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, pendidikan dan penebusan. Ini lebih melihat kepada kisah tentang Tuhan dan umatnya sebagai sebuah kisah guru dan muridnya. Walaupun diajar, murid tersebut seringkali gagal, tetapi guru itu dengan sabar menerangkan pelajaran itu berulang kali dengan menggunakan berbagai metode. Dan akhirnya ada di antara mereka yang boleh mempelajari sesuatu. Nah, kisah antara Tuhan dan umatnya ini diyakini akan berakhir dengan kesudahan yang baik, yaitu manusia akan dikembalikan kepada citra awal pada mula pertama manusia itu diciptakan. Mengapa diyakini begitu? Sebab kurnia kasih ilahi memampukan manusia menerima undangan untuk mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Nah, respon kita adalah belajar mengenai Tuhan. Kita belajar mengenai rencana penyelamatannya seperti tajuk kita, pendidikan dan penebusan. Nah, untuk meneruskan perbincangan, kita persilakan Puan Jaibi untuk jelaskan pernyataan Alkitab bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selepas berdosa masih begitukah? Atau bagaimana? Dan kalau tidak demikian lagi, bagaimana supaya gambar Allah di dalam manusia itu dapat dikembalikan kepada manusia tersebut? Silakan Puan Jaibi. Mengikut Kejadian 1 ayat 26 dan 27, itu dicatatkan bagaimana Allah telah mencipta manusia menurut gambar dan rupanya sendiri.
dikatakan di sana sangat jelas huraian dia bahwa manusia ini dicipta oleh Tuhan dan dalam keadaan yang sempurna dan diberikan pikiran juga. Oke, malangnya kebebasan berpikir telah disalahguna oleh manusia sehingga mereka ini sudah jatuh dalam dosa. Dan, lalu gambaran yang kita ini dicipta oleh Tuhan sudah dinodai, karena mereka sudah jauh daripada Allah, dosa sudah menguasai. Dalam tulisan Ellen G. White, Education, muka surat 14-16 dikatakan di sana, saya baca petikan dalam Sekolah Sabat mengatakan, tujuan pendidikan adalah untuk mengembalikan semula kepada manusia image penciptaan Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan begitu cintakan manusia yang sudah diciptanya, walaupun dia sakit hati sebab dia sudah jatuh dalam dosa, tapi dia berencana untuk mengembalikan image ataupun gambaran yang ada pada manusia yang sudah diciptakannya. Bagaimana cara dia mengembalikan? Harus kita ingat manusia ini dicipta agar ada hubungan dengan dia seperti pencipta dan kita sebagai ciptaan. Tuhan pencipta dan kita sebagai ciptaan. Gambaran dia lebih senang kita faham melalui pelajaran Sekolah Sabat dikatakan di sini. Seperti ibu bapak yang ada anak-anak, muka mereka mirip ibu bapak, menandakan itu anak-anak mereka, kan? Ibu bapak mau anak-anak ada hubungan erat bersama mereka. Kalau boleh jangan pergi jauh-jauh, kecuali kalau yang sekolah dan sebagainya, kan? Tapi biasanya yang terpisah itu selalu ingat di rumah. Itu adalah hubungan yang erat. Tuhan mau hubungan yang lebih erat lagi daripada itu, Pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan bahwa gambaran yang dimaksudkan adalah lebih kepada gambaran mental. Allah pencipta dengan manusia ciptaan dapat mengadakan pertemuan minda. Apakah pertemuan minda itu? Kita dalam proses belajar kembali menghadapi liku-liku kehidupan sebagai manusia yang sudah berdosa. Kalau dulu kita seolah-olah sangat senang, makan apapun senang, sudah disedia. Tapi sekarang terpaksa mau berduri-duri, belajar berpelu-pelu baru dapat makan. Jadi itulah kehidupan yang dipelajari oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu proses belajar ini menghadapi liku-liku kehidupan seperti yang saya cakap tadi, mereka telah direncanakan oleh Tuhan untuk mengembalikan keadaan mereka semula. Seperti juga ibu bapak yang rindukan anak-anak dia balik ke rumah. Begitulah dengan Tuhan. Supaya kita dapat memantulkan gambaran Tuhan itu melalui diri kita. Cerita penebusan dalam pelajaran ini adalah satu kisah pendidikan dari penciptaan hingga penjelmaan dan dari penjelmaan hingga penciptaan semula. Tuhan adalah guru dan surga adalah sekolah sepanjang pendidikan. Mengikut tulisan Ellen White dalam pendidikan muka surat 301. Walaupun kita sudah jatuh, namun Tuhan menjelma sebagai manusia untuk menebus kita kembali. Pengorbanannya itu merupakan contoh proses pengajaran berpanjangan pada kita. Untuk dapat pilih kita perlu belajar kembali menerima jalan keselamatan yang disarankan, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat, berjalan bersamanya agar terpantul gambaran Tuhan dalam diri kita. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Elder Jaibi. So, memang kita ada harapan untuk kembali kepada citra awal manusia itu diciptakan melalui penebusan oleh Yesus Kristus. Kita beralih, kita akan melihat selanjutnya tentang Yesus sebagai guru.
Oke, terima kasih Puan Florina sebab akan menerangkan tentang perkara ini. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Sekali lagi saya ingin ucapkan shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Semoga Tuhan menyertai kita dalam pembelajaran kita hari ini. Yesus sebagai guru adalah tajuk yang diberi kepada saya. Di dalam Alkitab, berbagai istilah telah digunakan sebagai panggilan kepada Yesus, seperti anak Tuhan, anak domba, Mesias, putra Allah, juru selamat dan penebus, Tuhan, dan sebagainya. Namun, bagi murid-murid Yesus yang berada bersama Yesus selama 3,5 tahun, mereka memanggil Yesus sebagai Rabi, yang bermaksud sebagai guru. Lama sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya juga telah bernubuat. Di dalam Yesaya 11 ayat 4b mengatakan, ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Ini bermakna bahwa ayat ini adalah merujuk Yesus sebagai seorang guru, di mana Yesus mengajar. Jika kita baca keseluruhan Yesaya 11 ayat 1 hingga 9, Yesus mengajar bagaimana kita boleh hidup dengan aman damai. Sebagai contoh, serigala tinggal dengan domba, harimau bintang berbaring di samping kambing, anak yang menyusu bermain-main dengan ular tedung. Sungguh satu suasana yang aman damai dan kita rindui. Ellen G. White dalam bukunya Pendidikan Muka Surat 30 mengatakan bahwa pekerjaan pendidikan dan penebusan adalah satu. Ketika Yesus disalib, kita telah ditebus oleh Yesus. Bukankah ini sungguh satu karunia yang sangat besar kepada kita semua? Tidak cukup dengan itu, Yesus juga mengajar kita bagaimana cara hidup orang-orang yang telah ditebus. Seorang yang telah ditebus adalah seorang yang dapat memancarkan sifat Yesus di dalam dirinya dan mempunyai tabiat yang penuh kasih seperti Yesus. Sesungguhnya mengajar adalah anugerah daripada Tuhan. Ia ditauliakan oleh Tuhan. Itu diadaptasikan oleh Yesus dan diakui oleh mereka yang telah diajar oleh Yesus bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi. Dalam arti kata yang lain, mengajar merupakan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Florina. Tidak diragukan lagi bahwa Yesus itu adalah guru, dan pelajaran sekolah sahabat kita yang lepas, kita mengetahui bahwa Yesus itu bukan saja guru, tapi maha guru. Amen. Seterusnya, kita akan memperhati peranan kitab suci dalam pendidikan Kristen yang ditelusuri sejak Musa dan para nabi. Puan Sandra, tolong jelaskan. Terima kasih Puan Moderator. Dalam pelajaran Selasa ini, jelas menunjukkan bahwa Taurat seringkali diterjemahkan sebagai hukum. Sebahagiannya karena terdapat banyak hukum di dalam buku-buku ini. Tetapi Taurat sebenarnya bermaksud mengajar atau ajaran. Bersesuaian dengan ayat hafalan kita pada pagi ini,
yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesabaran, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, bersesuaian dengan ayat itu, maka hukum bertujuan sebagai bahan pendidikan yang mengajar bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih baik, sama seperti yang Tuhan kehendaki pada waktu penciptaan. Dan seterusnya, di dalam kitab suci Ibrani, yaitu para nabi, mencatatkan sejauh mana baiknya Tuhan menguasai bahan pendidikan ini dan menjalani kehidupan seperti yang diajarkannya. Dan bahagian perjanjian lama yang selebihnya menyatakan bahwa para guru dan pelajar yang berjaya dan kurang berjaya bersama-sama dengan pengalaman pendidikan mereka. Antara contoh-contoh kejayaan yang terdapat di dalam kitab ini, dalam Alkitab, seperti Esther, Ruth, Daniel, dan Ayub. Dan salah satu pribadi yang kita kenal, yaitu Ayub, sangat diuji. Ujian yang sangat luar biasa, di mana Ayub jatuh sakit, penyakit yang sangat teruk pada ketika itu, dan yang lebih menyedihkan, hartanya habis. Dan yang paling menyedihkan, anak-anaknya mati, yaitu anak Ayub yang seramai 10 orang. Ini adalah antara contoh-contoh pendidikan di dalam Alkitab, di mana Ayub tetap bertahan, berbanding dengan rakan-rakan Ayub yang sentiasa mempengaruhi Ayub untuk tidak setia kepada Tuhan. Jadi, kitab Injil menguatkan himpunan bahan-bahan yang bertujuan untuk pendidikan, terutamanya di dalam perumpamaan Yesus. Banyak di antara surat Paulus bermula dengan proklamasi Injil yang kuat, tetapi diakhiri dengan bahan pendidikan dan pelajaran praktikal tentang kehidupan sehari-hari sebagai seorang Kristen. Buku Wahyu contohnya mengungkapkan peristiwa masa depan gereja, yang dinyatakan dalam sebuah buku yang hanya anak domba, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Maha Guru, yang dapat membukanya. Dan ayat ini kita boleh dapat dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 hingga 5. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus sudah menyatakan itu kepada Timotius di dalam textbook ataupun buku teks kita yang terbaik, yaitu Alkitab. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Sandra untuk penerangan sebentar tadi. Nah, pada masa sekarang ini, kalau kita sebut sekolah, pendidikan, pelajaran, itu biasa, tidak perlu buka kamus, kita paham.
Namun istilah-istilah tersebut bukan sesuatu yang biasa digunakan di dalam Iya, Alkitab. Pendidikan begitu kan tidak biasa kita lihat di dalam Alkitab. Alkitab menggunakan istilah-istilah tertentu. Oke. Contoh, dalam 2 Samuel 14 ayat 2, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput di sana seorang perempuan yang bijaksana. Oke, bijaksana, istilah di sana. Amsal 16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Nah, nampaknya Alkitab menggunakan istilah bijak, bijaksana untuk apa? Untuk menjelaskan tahap keilmuan seseorang itu. Tahap kepintaran seseorang itu. Nah, bila berbicara tentang kebijaksanaan kan, kita tidak dapat lari dari menyebut nama seseorang. Oke, yang memang terkenal bijaksana, yaitu Raja Salomo. Nah, sekarang kita lihat, Elder JB boleh tolong kasih jelas apa kebijaksanaan Raja Salomo ini? Oke. Pasti kita tahu Raja Salomo merupakan seorang raja yang sangat bijaksana dan dikenali ramai. Tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Satu formula yang kita dengar tadi ialah kalau dulu istilah dia kebijaksanaan adalah ilmu. Sekarang ini sekolah, pendidikan tinggi, mungkin di Menara Gading dan sebagainya, itu yang kita dengar, yang pandai sekolah-sekolah tinggi, Yang masuk ada, university. Yang ada PhD mungkin. Iya. Gitu. Jadi kalau dulu tidak ada begini, tidak ada sukatan begitu, tapi bijaksana. Oke. Salomo ini terkenal karena dia meminta sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Tuhan tanya apa dia mau, Salomo meminta kebijaksanaan. Jadi Tuhan beri hikmat dan pengertian yang amat besar, akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Wow. Pasir di tepi laut ya. Hikmatnya ini melebihi orang-orang di seluruh bani di timur, oke? Dan juga Mesir. Bangsa-bangsa di sekeliling tiada yang melebihi Raja Salomo. Oke? Kalau kita lihat apa yang pernah Salomo buat ialah dia mengubah 3.000, orang bilang 3K ya, 3.000 amsal, 1.005 lagu, lain lagi yang sajak-sajak alam sekitar tentang burung-burung dan binatang. Alkitab menghurai bahwa kebijaksanaan ini atau pendidikan tinggi ini adalah sesuatu yang dipelajari, bukan datang dengan sendiri. Walaupun dia minta dari Tuhan, dia perlu dipelajari. Oke? Mungkin kita pelajari dari ibu bapa, dari guru, terutama kita waktu masih kecil. Begitulah yang terjadi kepada Salomo juga. Walau bagaimanapun sepanjang hidup kita ini kita kumpul pengetahuan. Dan kedua ialah harus ada praktikal. Oke? Kalau pandai tapi tidak praktikal, tidak guna juga. Sekolah Sabat kita ada hurai begitu. Mesti berusaha. Kita mesti berusaha untuk meningkatkan pengetahuan itu. Saya bagi contoh. Kalau mau tanam-tanam macam ni, macam keladi tikus. Paling terkenal sekarang apa itu? Keladium. Itu keladi-keladi lah, tanaman keladi-keladi. Kita harus tahu bagaimana praktik, bagaimana dia ditanam, tanah yang sesuai, baja bila mau taruh, semua itu harus dipraktikkan baru kita berjaya. Pada Selasa yang lalu saya ingin share sedikit pengalaman. Saya berada di Langkon, ngam-ngam di sana ada beberapa orang mau beli tanah, mau beli tanah hitam. Jadi penjual itu tanya, mau tanam apa? Keladi kah? Macam dia tahu. Iya, macam tahu. Kebanyakan orang tanam keladi kan, dia bilang, ya, dia bilang tuh orang. Jadi dia cakap, kalau keladi saya tunjuk sama kamu apa tanah yang sesuai. Lalu dia pergi jalan sana, saya pun di sana menengok, dia buka satu karung. Dia buka itu karung,
macam ampas kelapa saya nampak, saya bilang, kokopet kayak itu. Saya yang tanya pula, oke. Iya, dia bilang, kalau tekeladi sangat sesuai kalau guna kokopet. Oke, jadi itulah practicality dia. Kita harus praktik. Kalau kebijaksanaan itu ada, tapi tidak dipraktik, tidak ada gunanya. Jadi Salomo itu seperti itu. Selain daripada itu adalah hikmat daripada Tuhan, namun dia praktik. Satu hal yang perlu kita ingat, kebijaksanaan ini adalah kasih kurnia Tuhan juga. Oke, kita harus ingat itu. Kita boleh meminta darinya untuk kegunaan, terutamanya menjangkau mereka yang ingin mengenal kebenaran. Dan guru yang bijaksana dianggap setara dengan peranan imam dan nabi. Menyampaikan message dari Tuhan dalam bentuk ajaran, nasihat, dan pesanan. Itulah yang terjadi kepada Salomo sebagai contoh seorang yang sudah berjaya ataupun dapat kebijaksanaan yang sudah dipraktikkan. Terima kasih. Terima kasih Elder Jaibi yang menjelaskan kepada kita tentang kebijaksanaan Salomo. Ya. Terus dapat ilmu seterusnya. Mau tanam kalade mesti guna kokopit. Okay. Bukan teori saja, baca-baca saja tidak buat, tapi kita baca dan kita aplikasi. Okay. Nah sekarang, Puan Sandra, penting sangat kah kebijaksanaan itu? Oke, satu persoalan yang menarik kan? Ya. Apa pentingnya kebijaksanaan? Dan apakah kebijaksanaan itu perlu ada pada setiap orang? Oke, berbalik kepada kebijaksanaan. Oke, seperti yang dinyatakan oleh Puan Jaibi tadi, jika kita hanya bijaksana tetapi tidak ada praktikalnya juga, ya ianya tidak akan berguna juga. Jadi pendapat saya secara pribadi, kebijaksanaan ini juga memiliki sudut teorinya. Karena ia bermula dengan iman kepada Tuhan. Dan mengikut satu prinsip, aset tertentu. Di mana kebijaksanaan ini menolong atau membantu kita menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan orang lain. Dan tidak semestinya untuk kepentingan kita saja. Oleh itu, kebijaksanaan kadangkala ianya tidak akan menjawab semua pertanyaan yang kita ajukan. Tetapi memungkinkan kita untuk merasa puas dengan apa yang kita tahu, sambil terus mencari apa yang masih belum diketahui. Jadi secara keseluruhannya kebijaksanaan ini penting, tetapi perlu praktikal dan juga teorinya juga turut serta. Kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Sandra. Itu sebenarnya sudah menjawab kenapa hari demi hari kita harus belajar. Dan belajar itu tidak bilang yang budak sekolah saja. Iya, betul. Even yang sudah warga emas, kita harus tetap belajar. Oke. Nah, berbalik kepada Yesus Kristus. Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun. Nah, tempo itu seharusnya cukup panjang untuk membolehkan murid-muridnya apabila menghadapi ujian akan lulus dengan cemerlang. Oke. Namun Yesus tahu apa yang lebih baik. Oleh itu, sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, mereka akan terus memperolehi pendidikan berkesinambungan di bawah bimbingan Roh Kudus. Terdapat beberapa perkara penting dalam hal ini berdasarkan 1 Korintus 2 ayat 1 hingga 16. Puan Torina, tolong jelaskan dalam konteks pendidikan apakah perkara penting tersebut? Dalam 1 Korintus 2 ayat 1 hingga 16, Paulus memberi penekanan
bahwa apabila kita mengajar orang baru, orang yang baru mengenal kebenaran, kita hanya perlu memperkenalkan Yesus kepadanya sahaja dahulu. Selepas dia menjadi seorang Kristen yang matang, barulah kita mulai mengajar mereka perkara yang lebih mendalam lagi. Dan tentu sekali kita mengajar mereka dengan pimpinan Roh Kudus, seperti yang dinyatakan oleh Puan Moderator tadi, di mana Roh Kudus ini adalah Roh Kudus yang sama yang telah Yesus kirimkan kepada murid-murid Yesus untuk menjadi kesinambungan kepada guru selepas Yesus kembali ke surga. Dan Roh Kudus ini bertugas sebagai pembimbing, penghibur, pembela, atau dalam bahasa Yunaninya Parakletos. Paulus juga memberi penekanan bahwa sebagai orang Kristen kita mesti memiliki pikiran Kristus, yang bermaksud bahwa orang Kristen yang dipenuhi Roh memiliki eksis kepada pikiran Tuhan. Dengan kata yang lain, kita mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Puan Florina. Nah, di dalam buku Sekolah Sabat kita, muka surat 95, kalau kita lihat di sini, dia kata, gambarannya adalah orang Kristen yang bertobat dari seluruh dunia, keluar dari perairan pembaptisan, hanya untuk memasuki sekolah dan memulakan pendidikan mereka. Ini tidak mengherankan karena mereka masih banyak yang perlu dipelajari. Alasan mengapa orang Kristen sentiasa belajar bukan karena rasa ingin tahu intelektual atau keinginan untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga bahwa kehidupan dan iman Kristiani meresapi setiap sudut kehidupan seharian. Banyak yang perlu dipelajari. Apa yang perlu dipelajari? Sekolah Sabat kita menyenaraikan ada banyak, antaranya pekerjaan, rehat, masalah sosial, hubungan masyarakat, gereja dan penyembahan, ekonomi, kedermawanan, hubungan dengan pihak berkuasa. Panjang lagi dia punya uraian. Banyak sekali. Ya. Dan menjadi seorang Kristen bermaksud mempelajari sesuatu tentang semua perkara ini dan banyak lagi. Memahami mereka tidak timbul secara semula jadi, bukan tiba-tiba tahu. Iya, betul. Ya, Harus belajar. ya mesti dipelajari. Sekolah Sabat kita beritahu. Nah, kita hampir di penghujung perbincangan kita. Oke, so daripada apa yang kita sudah bincang-bincang sebentar tadi, kira-kira apa aplikasi yang kita boleh gunakan pelajaran ini, bagaimana kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita? Elder Jaibi, bagaimana dengan kamu? Tuhan adalah guru yang baik. Jadi kita sepatutnya menjadi guru yang baik. Dan untuk menjadi guru yang baik, harus ada praktikal. Dan apa yang kita boleh buat ialah kita ambil teladan yang telah kita pelajari. Ada beberapa cerita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Kita perlu praktikkan sama seperti Tuhan telah praktikkan rencananya, yaitu rencana penebusan, di mana Yesus Kristus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, mati di kayu salib, dan oleh itu manusia sudah ada jalan keselamatan. Jadi kita pun begitu juga, kita harus praktikkan apa yang kita ajar. Terima kasih. Terima kasih Elder Jaibi. Bagaimana dengan kuasaan Pak? Iya, sama seperti Elder Jaibi tadi, Tuhan adalah guru. Guru yang teragung dan kita adalah pelajarnya.
Jadi sebagai pelajar adalah menjadi tanggung jawab kita untuk memahami kehendak guru kita, untuk menjalani kehidupan yang diinginkan oleh guru kita tadi, yaitu Yesus. Terima kasih. Puan Florina, bagaimana dengan kamu? Bagi saya, Yesus adalah guru yang paling agung dan paling luar biasa yang pernah saya kenali. Pembelajaran yang Yesus sampaikan kepada kita adalah untuk membentuk saya secara pribadi menjadi Kristen yang sejati dan dapat memancarkan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan seharian kita. Oke, terima kasih Puan Florina. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, pendidikan dan penebusan mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. Kesan dosa telah merosakkan gambaran Tuhan di dalam diri kita. Oleh itu, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus menyediakan ruang agar image pencipta itu dikembalikan kepada kita manusia. Untuk itu, Roh Kudus terus membimbing kita untuk mengenali Tuhan dan rencana penyelamatannya melalui pendidikan berterusan dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan adalah menjadi tugas kita semua untuk sentiasa terus belajar di bawah bimbingan Roh Kudus. Kiranya ini menjadi berkat dan bahagian kita semua. Saya persilakan Puan Florina untuk mengakhiri perbincangan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Agung, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami sudah belajar pada hari ini mengenai pendidikan dan penebusan. Betapa pentingnya pendidikan yang telah diajarkan Yesus kepada kami untuk membentuk kehidupan kami menjadi seorang Kristen yang dapat memancarkan kasih Kristus kepada dunia ini. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengurniakan Yesus yang menjadi guru agung bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara dan saudari, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel, terima kasih Puan Jaibi, terima kasih Puan Sandra, terima kasih Puan Florina, terima kasih kepada Pastor Helmi, terima kasih kepada Elden Eldi yang sudah membantu sepanjang rekaman ini. Kiranya pelajaran ini menjadi satu berkat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, berkat Tuhan terus menyertai.